Saya ulang. Tugas-tugas tersebut diselesaikan dalam 1 semester. Jadi teman-teman tidak usah buru-buru. Kerjakan mana yang mudah dulu. Mana yang sekiranya bisa dipahami dulu. Ya. Yang belum bisa dipahami, nanti ditanyakan waktu perkuliahan. Ya. Atau lewat WA group. Ya. Oke. Dan tugas-tugas tersebut dikumpulkan dulu di foldernya masing-masing di laptopnya masing-masing atau di HP-nya masing-masing. Tentu yang bisa dikumpulin, contoh resensi, PDF buku, buat video, catatan teman-teman nanti di buku tulisnya. Kemudian kalau sudah waktunya saya minta agar difoto, jadikan satu file PDF, baru disimpan di foldernya masing-masing. Pada waktunya saya minta untuk dikirimkan ke Google Drive saya, tapi bukan sekarang, nanti di akhir-akhir. Jadi teman-teman kumpulin dulu yang bisa dikumpulin. Lah kalau yang pertama, tugas pertama sholat itu ya nggak perlu divideoin, nggak perlu direkam, cukup hanya kita sama Allah sendiri yang tahu, ya. Jadi itu untuk memotivasi kita agar kita memanfaatkan ini untuk menyadarkan kita yang belum rutin. Semoga jadi rutin. Yang bacaan sholatnya belum tahu, semoga jadi terdorong nih, menjadi triggernya. Kalau gitu carilah di internet arti dari bacaan-bacaan sholat. Akan muncul tuh. Tinggal baca, tinggal pelajari. Agar sholatnya penuh dengan makna. Agar sholatnya lebih khusyuk, lebih baik lagi. Itu ya. Itu tujuannya ya dari tugas-tugas tersebut. Resensi, dari mana resensinya? Dari buku PDF yang di-download. Buku PDF-nya itu dari mana saja? 10 tahun terakhir terbitannya. Dari internet, cari yang gratis, jangan yang berbayar, ya. Dan buku PDF-nya itu untuk mendukung bab-bab yang kita presentasikan masing-masing. Ya, misal buku yang tema yang pertama dapat bab pertama, absen nomor 1. Relasi manusia, alam dan Tuhan misalnya. Nah, buku PDF yang di-download bukunya Karen Armstrong, judulnya Sejarah Tuhan misalnya. Atau bukunya Profesor Zaidul, ya, teman saya di kampus dulu. Ya, judulnya Satu Tuhan Tiga Agama misalnya. Atau bukunya Harun Yahya yang berjudul Rahasia Sains dalam Al-Qur'an misalnya. Dan lain sebagainya. Ya, atau bukunya Pak Quraisy Shihab, Membumikan Al-Qur'an dan lain-lain. Nah, itu bisa di-download tuh di internet, cari yang gratis-gratis, cari yang terbitan 10 tahun terakhir, cari yang terkait dengan tema yang kita presentasikan. Bab-bab yang dipresentasikan sesuai dengan tema yang menjadi bagiannya. Oke ya. Nah, cara resensinya seperti apa? Seperti yang sudah saya contohkan, saya bagikan di WA group. Jadikan itu template, ya. Ya, di-download, kemudian diganti judulnya apa, diganti. Nah, di situ judulnya diganti, nama bukunya diganti, nama presensinya diganti. Seperti itu aja. Jadi nggak usah buat lembar baru, itu aja. Jadi template, ya. Nah, kemudian video, nanti membuat catatan ya dari video-video saya. Catatan itu ya di buku tulisnya masing-masing. Orang mahasiswa dengan absen pertama mendapatkan bab pertama di buku ya, di buku ini ya. Nah, di buku ini. Ya, jadi bukan buku yang lain. Tema-temanya sudah saya bagikan di WA group. Kemudian orang pertama, mahasiswa nomor urut absen pertama dapat tema pertama yaitu bab 1. Ya, kemudian dapat video 1 strip 2025 ya, yang saya share di tugas itu ya. Nanti yang tema 2 adalah absen nomor 2 dapat bab 2, dapat video 2 strip 2025 yang saya share di WA group ya, di tugas itu.
Begitu seterusnya sampai video ke-27 ya. Gitu. Karena yang terakhir 27 ya. Ya, Jumat kemarin ya. Itu dari khutbah Jumat saya. Dengarkan, catat poin-poin pentingnya, nanti disampaikan di dalam kelas. Ya. Nggak usah dibaca, diingat-ingat aja apa yang diingat dari video tersebut. Nah, kemudian ada tugas juga membuat video pendek berdurasi 1 menit. Nah, video pendek berdurasi 1 menit itu untuk apa tujuannya? Untuk berdakwah. Ngingetin orang. Jadi nggak perlu ditulisin ini tugas mata kuliah agama, nggak usah. Tidak perlu ditulisin kata-kata unindra. Tidak perlu ditulisin di situ nama saya. Tidak perlu ditulisin nama teman-teman, enggak. Anggap seperti video nggak bertuan. Ada suara, ada pemandangannya. Pemandangannya pemandangan alam boleh. Atau pemandangan animasi kartun boleh. Tapi suaranya harus suara saya dari TikTok saya. Ya, atau dari YouTube terserah ya. Nanti ambil yang sekiranya berkesan, bisa untuk ngingetin orang, ngingetin kebaikan. Kenapa harus dari saya? Karena saya berkepentingan pengen dapat pahalanya. Nanti di akhirat saya pengen dapat bagiannya. Ya. Tapi nggak usah tulis ini suara Pak Heri, enggak. Jangan. Ya. Anggap itu sedekah kita, infak kita. Ya, bagikan ke medsosnya masing-masing, di WA dan lain sebagainya. Ya. Video berdurasi 1 menit, maksimal 1 menit, ya, short video lah ya. Tapi pesannya kena gitu ya. Pesannya kena, sekiranya bisa mengubah orang gitu ya. Menginspirasi orang. Dan suaranya harus dari suara saya. Bukan karena suara saya paling baik, bukan. Suara saya amplitudenya tinggi, cempleng. Ya, di telinga nggak enak didengar. Tapi saya ingin dapat pahalanya juga gitu. Oke ya. Nah, kalau ada yang komentar nanti, ini nggak bener nih, masa begini-begini sih, begini. Saya ingin tahu nih, ini siapa nih sih ngomong nih. Nah, baru tunjukin yang ngomong itu dosen saya. Ini nomornya, kalau mau menghubungi langsung, diskusi langsung sama dia, gitu aja. Gitu ya. Jadi nggak usah bawa tulis nama-nama saya, nggak usah. Ya. Dan video yang 1 menit itu, nanti silakan ya, selain di-upload di WA misalnya, di-upload di channelnya masing-masing. Jadi teman-teman harus punya channel masing-masing ya. Boleh IG, boleh Facebook, boleh YouTube, boleh X, boleh TikTok ya. Ya, silakan. Teman-teman punya channel masing-masing, boleh 1 channel, boleh lebih. Kemudian unggah tuh video pendek 1 menit itu. Ya. Nggak usah terlalu serius lah, diunggah biasa saja, nggak usah pakai biaya promote ya di TikTok. Ya, nanti tambah biaya lagi, enggak. Saya nggak ingin itu ya. Saya nggak ingin nyusahin ya. Dan kemudian nanti akan ada sayembara. Jadi insya Allah yang viewernya paling banyak dapat hadiah ya dari saya. Ya, meskipun ya jangan dinilai uangnya ya, atau nilai nominal rupiahnya. Mungkin nggak berupa uang, berupa mungkin buku atau apa begitu ya. Ya, yang penting bermanfaat. Ya, nanti silakan diunggah, kemudian di-share ya, dibagikan. Untuk apa? Untuk sebanyak-banyaknya berbagi pesan baik yang menginspirasi. Ya, itu tujuannya. Jadi bukan tujuan yang lain. Oke, sekaligus saya katakan bagi teman-teman yang pengen menjadi konten kreator, pengen membuat konten-konten video tapi nggak punya bahan, nggak punya materi, silakan ambil dari video-video saya, suaranya ya. Nah, nanti kalau animasinya kan silakan buat sendiri, pemandangannya, background belakangnya buat sendiri gitu ya. Tapi silakan ambil materi-materi dari channel saya, dari YouTube atau dari TikTok saya. Ya, saya pengen dapat pahalanya. Jadi teman-teman nggak usah bawa nama saya juga, nggak apa-apa, nggak usah. Ya, saya pengen dapat pahala sebanyak-banyaknya. Kalau dulu orang dapat pahala dengan menulis buku, orang yang meninggal bukunya dibaca orang dapat pahala. Kalau sekarang bukan hanya menulis buku, bisa juga dengan channel-channel yang baik. Karena kata Nabi,
Nabi pernah bersabda, man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusomin ujurihim syai'un. Siapa yang membuat kebiasaan baik, dia akan dapat pahala dari kebiasaan baiknya tersebut, satu, dan dapat pahala dari kebiasaan baik yang dilakukan orang lain gara-gara kebiasaan baik kita. Jadi kalau ada orang terinspirasi dengan video kita, kita juga dapat pahalanya dia tanpa mengurangi pahalanya dia. Enak tuh. Tapi kebalikannya, wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan. Ya. Barang siapa yang membiasakan kebiasaan buruk, membuat kebiasaan buruk, kemudian kebiasaan buruk itu ternyata diikutin orang, video-videonya, video ngeprank, video ngasih bunga, video dempet-dempet, deket-deket, video-video yang nggak sopan, ya. Maka apa? Kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha ba'dahu min ghairi ayang kusam min auzarihim syai'un. Loh. Jadi dia akan dapat juga dosanya dari orang-orang yang melakukan keburukan gara-gara video kita itu. Ya, tanpa mengurangi dosanya dia. Loh, naudzubillah ya. Makanya teman-teman yang punya video-video yang romantis padahal bukan suami istri, segera dihapus ya dari channel-channelnya. Ini berubah. Ini bukan urusan nilai, urusannya adalah perubahan dalam diri kita nih. Yang punya video-video yang menginspirasi orang untuk berbuat buruk misalnya. Ada yang pernah pacaran 50 kali, kemudian berbagi pesan di, saya itu pengalaman pacaran 50 kali. Ya, dan ternyata begini, nggak usah ikut pacaran begini. Ya untuk apa disampaikan begitu? Jadi orang jadi tambah berpikir gitu, tambah ingin nyoba gitu kan. Jadi sampaikan yang baik-baik aja. Ya, upload yang positif, yang menginspirasi gitu ya. Nah, itu tujuannya. Oke ya. Nah, nanti untuk tugas-tugas yang lain bisa terus kita sama-sama melengkapi. Nanti dikabarkan di WA group jika ada yang kurang jelas. Untuk apa aplikasi itu? Potret pribadi Nabi. Sudah di-download semua kan? Ya, oke. Nah, alhamdulillah. Nah, bagi teman-teman yang HP-nya tidak bisa karena terlalu modern, iPhone dan lain sebagainya, bisa pinjem ayahnya, ibunya, atau saudaranya dalam satu rumah. Ya. Untuk apa? Agar kita semakin dekat dengan Nabi Muhammad. Kadang-kadang kita ngepoin artis, gitu, ngepoin sampai ini. Oh, baru setelah dijarah malah dia ngeblok ya. Dia ngeblok kayak orang gini. Nah, kita kepo. Padahal pada Nabi sendiri kadang kita kurang kepo. Nah, ini tujuannya. Kenapa saya minta teman-teman menginstal ya atau menerapkan dalam bahasa Indonesia ya aplikasi potret pribadi Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua tugas-tugas itu tidak ada niat sedikit pun untuk nyusahin. No. Ya. Niatnya untuk menjadikan jalan, metode, syariat, ya, cara untuk perubahan teman-teman semua, perubahan kita semua. Berubah lebih baik. Mau nilai udah ada kok, nggak usah khawatir. Lulus sudah insya Allah, nggak usah khawatir. Yang kita khawatirkan jangan sampai ada cara-cara yang dahsyat yang sudah saya pikirkan lama ini, yang sudah saya uji coba ini, malah nggak dipraktekin. Sayang gitu loh. Sayang banget. Padahal ini akan membuat perubahan ke depan yang lebih baik. Oke ya. Insya Allah. Teman-teman, alhamdulillah ya. Saya kira cukup ya. Ya, sudah jelas. Ya, semoga Allah merahmati kita. Mohon maaf kalau terlalu lama ya. Insya Allah kita akan ketemu di pertemuan-pertemuan berikutnya ya. Dan apa orientasi kita? Agent of change. Orientasi kita adalah menjadi agen perubahan.
Bagaimana mungkin jadi agen perubahan kalau kita tidak berubah mulai dari diri kita dulu? Ya, insya Allah. Terima kasih. Nanti kalau ada yang kurang jelas bisa kirim ke WA grup ya. Ya, atau tanya ke saya. Sebaiknya kalau hal-hal yang umum kirim ke WA grup agar kalau ada pertanyaan yang sama itu nggak tanya-tanya lagi gitu ya. Kecuali hal yang mungkin rahasia, yang kira-kira masalah-masalah pribadi, pengen saran, solusi boleh wapri saya. Jazakumullah.